warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Presidium Kongres ke-24 Ikatan Notaris Indonesia. Dengan hormat, bersama ini kami dari tim pemilihan Kongres INI ke-24 menyampaikan laporan sebagai berikut. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kongres ke-24 INI, PPINI telah membentuk tim verifikasi, tim pemilihan, dan tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 25 anggaran rumah tangga di luar kepanitiaan Kongres untuk kepentingan Kongres yang bebas, jujur, beretika, rahasia, dan bertanggung jawab. Bahwa untuk menyusun dan merumuskan aturan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, telah diselenggarakan rapat internal ketiga tim dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi antara PPINI dengan ketiga tim pada tanggal 4 Juli 2002 dan 31 Agustus tahun 2022 di Jakarta. Sehubungan dengan adanya pengaturan yang terbaru berdasarkan pasal 1 angka 7 junto pasal 7 ayat 1 dan 2 peraturan bersama nomor 3 garing PB garing tim Kongres garing INI garing 6 2023 sebagaimana telah diubah oleh peraturan bersama nomor 04 garing PB garing tim Kongres garing INI garing 7 2023 terkait tata cara pemilihan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik sebagaimana telah diatur dalam pasal 20 ayat 20 anggaran rumah tangga mengenai tata cara pemilihan ketua umum, pengurus pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat, yaitu dalam hal pemilihan dilakukan secara elektronik. Maka ketentuan yang terkait dalam pemilihan secara manual antara lain ayat 3, 4, dan 7 dinyatakan tidak berlaku dan tidak dijalankan, dan memberikan kewenangan kepada tim verifikasi, tim pemilihan, dan tim pengawas untuk merumuskan sistem pemilihan secara elektronik dalam jangka waktu tertentu, yaitu 2 bulan sebelum Kongres. Tata cara pemilihan dalam Kongres INI ke-24 menggunakan sistem internet voting atau e-voting, maka dari itu tim pemilihan berkoordinasi dan menggunakan link e-voting dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo, dan pelaksanaan sistem elektronik e-voting ini akan diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Selanjutnya kepada Presidium, bersama ini kami laporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pemilihan yaitu sebagai berikut. 1. Sebelum Kongres 24 INI ditunda, tim pemilihan telah menyelenggarakan beberapa kali rapat internal dan rapat koordinasi dengan tim verifikasi, tim pengawas, dan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia terkait tata cara pelaksanaan Kongres ke-24 dan pemilihan. Selain melakukan rapat koordinasi, tim pemilihan juga melakukan rapat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 2 November 2022, 2 November tanggal 1 Februari 2023, 22 Februari tahun 2023, 3 Maret 2023, guna menyelenggarakan sistem elektronik yang berjalan dengan lancar. Tim pemilihan telah menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye bersama sebanyak 2 kali, yaitu 1. Pada tanggal 29 September tahun 2022 bertempat di Hotel Horizon Ultima Ratu Serang, dengan materi pengenalan dari masing-masing baca ketum, tanya jawab baca ketum, dan pengambilan nomor urut baca ketum. Yang hadir pada saat itu adalah 3 dari 5 baca ketum, yaitu 1. Bapak Tri Firdaus Akbarsah SHMH nomor urut 1, nomor 2 Bapak Ruli Iskandar SH nomor urut 2, dan 3 Ibu Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH nomor urut 5. Kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2023 diadakan sosialisasi di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Yang hadir adalah 2 dari 5 baca ketum, yaitu 1. Bapak Tri Firdaus Akbarsah SHMH dengan nomor urut 1,
kemudian Bapak Ruli Iskandar SH nomor urut 2. Dan 7 dari 8 calon anggota DKP yang hadir adalah 1. Bapak Dr. Hapendi Harap SH MH, 2. Ibu Yualita Widadari SH MKN, 3. Bapak Firdonal SH, 4. Bapak Herdimansah Haidirsah SH, 5. Dr. Udin Narsudin SH MHN, 6. Alwesius SH MKN, dan 7 perwakilan Bapak Risbet SH MH, yaitu perwakilannya. Kemudian tim pemilihan mengundang para tim pemenang baca ketum untuk uji coba sistem pemilihan di kantor Badan Siber dan Sandi Negara BSSN pada tanggal 21 Februari 2003 yang dihadiri oleh perwakilan dari tim pemenangan baca ketum Bapak Trifirdaus Akbarsah SHMH, perwakilan dari tim pemenangan baca ketum Ruli Iskandar SH, perwakilan tim pemenangan baca ketum Haji Irfan Ardiansah, baca ketum Julius Purnawan SHMSI, dan tim pemenangan dari baca ketum Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH yang dikonfirmasi ketidakhadirannya. Dengan kesimpulan bahwa semua tim pemenangan baca ketum dan tim IT baca ketum setuju dan mengerti serta memahami aplikasi dan sistem yang dibangun oleh BSSN yang akan digunakan pada saat Kongres Pemilihan INI ke-24. Kemudian telah diserahkan kepada tim pemenangan tentang fakta integritas menyetujui sistem aplikasi yang akan dibangun oleh BSSN. Dan telah menandatangani fakta integritas tersebut, yaitu baca ketum Bapak Trifirdaus Akbarsah dan baca ketum Bapak Julius Purnawan. Kemudian Kongres ke INI ke-24 ditunda pelaksanaannya karena pertimbangan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU.UM.01.01/133 tertanggal 24 Februari 2023 perihal pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang ditujukan kepada pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia bahwa adanya surat keberatan dari beberapa pengurus wilayah yang intinya mempertanyakan tempat pelaksanaan Cilegon dan mempertimbangkan ketersediaan akomodasi seperti sarana dan prasarana penginapan dan fasilitas transportasi yang akan menyulitkan para peserta untuk menghadiri Kongres. Oleh karena dengan adanya surat instruksi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut di atas, maka Kongres INI ke-24 ditunda sampai dengan selambat-lambatnya bulan Agustus 2023 dengan penetapan metode pemilihan secara e-voting nasional. Kedua, sesudah Kongres ke-24 INI ditunda, kami tim pemilihan mengadakan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh tim verifikasi, tim pengawasan, dan tim pemilihan bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu pada tanggal 6 Juni 2023 guna membahas mengenai mekanisme pemilihan e-voting secara nasional. Finalisasi pembentukan peraturan bersama oleh tim verifikasi, tim pengawas, dan tim pemilihan, yaitu pada tanggal 14 Juni tahun 2023, yang menghasilkan peraturan bersama tim verifikasi, tim pemilihan, dan tim pengawas Kongres ke-24 Ikatan Notaris Indonesia nomor 03/PB/Tim Kongres INI/6/2023 tentang tata cara pelaksanaan Kongres dan pemilihan tertanggal 23 Juni tahun 2023. Tim pemilihan juga sudah mengadakan sosialisasi mengenai sistem e-voting dan pendaftaran tanda tangan elektronik pada tanggal 17 Juli tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang akan digunakan dalam sistem pemilihan Kongres INI ke-24. Maka terdapat hal tersebut harus dilaksanakan pengenalan pendaftaran tanda tangan elektronik oleh penyelenggara sertifikat elektronik atau PCRE dan sistem e-voting secara nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo.
Sosialisasi ini dilakukan secara luring dan daring melalui platform Zoom dan YouTube INI kepada seluruh anggota INI. Tim pemilihan dan tim verifikasi dan tim pengawas telah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dan uji coba aplikasi iVoting bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan 4 penyelenggara sertifikat elektronik atau PSRE, yaitu PT Frivi Identitas Digital, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, PT Indonesia Digital Identity yaitu VIDA ID, PT Jelas Tanda Tangan Bersama atau Jelas ID. Guna terlaksananya pemilihan secara elektronik iVoting secara nasional dan rapat dan koordinasi juga sudah dilaksanakan bersama BSSN, Kominfo, Kemenhumham dan 4 PSRE, yaitu tertanggal 29, 23, 27 Agustus 2003. Kemudian kesimpulan dari keseluruhannya adalah baca ketum pada Kongres INI ke-24 yang hadir sosialisasi yang diadakan tim pemilihan adalah 1. Bapak Tri Firdaus Akbar SH MH hadir sebanyak 3 kali. 2. Bapak Ruli Iskandar SH hadir sebanyak 3 kali. 3. Haji Irfan Ardiansah SH LLM SPN tidak pernah hadir. 4. Julius Purnawan SH MSI tidak pernah hadir. 5. Ibu Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH hadir sebanyak 1 kali. Demikianlah laporan kami. Berikut juga kami sampaikan pula dokumen-dokumen surat masuk kepada tim pemilihan dan surat keluar dari pemilihan. Terima kasih. Demikian laporan dari tim pemilihan. Berikut ini kami serahkan dokumen dari tim pemilihan. Dilanjutkan tim pengawas. Silakan. Terima kasih Presidium dan para anggota, Ibu Ketua Demisioner beserta para Kabid Demisioner, ibu-ibu peserta kongres hari ini, mudah-mudahan masih seger dan tetap berkenan mengikuti agenda ini. Baiklah, kami dari tim pengawas yang mulai bekerja sejak diputuskan pada Kongres Luar Biasa di Kampar Riau, Juni 2022. Selanjutnya, tim pengawas sesuai dengan pasal 15 Anggaran Rumah Tangga semampunya telah melaksanakan tugas dan kewenangan tim pengawas di dalam mengawasi tata cara dan pencalonan para baca ketum dan para anggota Dewan Kehormatan Pusat. Sampai hari ini kami akan menyampaikannya kepada tim Presidium. Namun kami minta waktu Pak Presidium, mungkin sebagian kecil nanti secara simbolis kami serahkan, besok pagi paling lambat kami serahkan komplit. Ini kami bacakan sementara beberapa macam surat yang telah kami keluarkan untuk para baca ketum dan
para anggota kehormatan pusat. Baiklah, Dewan Kehormat tim pengawas terakhir kami mengambil keputusan yang kami serahkan kepada tim verifikasi dan tim pemilihan bahwa sehubungan dengan dinamika yang terjadi dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khusus rekan-rekannya menamakan dirinya pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia P24, P25, yang tidak mengakui lagi eksistensi pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan menganggap PPI ini sudah berakhir, serta melakukan ujaran-ujaran kebencian yang disebarkan melalui media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp, di mana Ketua Umum dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia sering menjadi bahan ejekan, hinaan, baik secara terang-terangan maupun sindiran yang dilakukan oleh pendukung salah satu bakal calon Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik notaris dan juga dapat dianggap sebagai upaya pencemaran nama baik Ketua Umum dan pengurus pusat. Black campaigns terhadap DKP yang sangat mencerminkan kondisi atau etika yang tidak menjaga dan membela kehormatan Ketua Umum, pengurus pusat, perkumpulan, dan tidak menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, dan juga adanya gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dan PT UN. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, merujuk kepada anggaran dasar, kode etik notaris, dan anggaran rumah tangga, maka bersama ini kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Ibu rekan-rekan tim verifikasi dan tim pemilihan Kongres agar kiranya mempertimbangkan dan tidak memverifikasi rekan-rekan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran surat kami ini. Dalam Kongres 24 IND, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tim pengawas Kongres, Pasal 15 ayat 11 ART INI, maka atas dugaan pelanggaran tersebut, tim pengawas telah memberikan sanksi kepada peserta Kongres dengan merekomendasikan ke tim verifikasi untuk mencabut hak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya dilaporkan ke Presidium dalam Kongres ke-24 INI. Nama-nama anggota ini kami sampaikan terlampir. Itulah barangkali akhir dari kewenangan kami dari tim pengawas sampai hari ini, dan sampai besok pun kami masih tetap memegang tanggung jawab sebagai tim pengawas sampai Kongres ini selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk atas nama Uli Aziz, mana ada Kongres dibatasi yang boleh datang. Baru kali ini dan baru organisasi terhormat para notaris untuk datang Kongres dibatasi. Ternyata takut kalah pun tampak sudah. Ada apa, pilih yang tua biar mampu bayarin. Banyak yang muda, mampu dan kuat. Itulah yang dipilih. Biar keuangan organisasi TGK, nggak tahu kita nih TGK-nya Pak, amburadul seperti sekarang. Kongres di Cilegon batal. Sampai malam ini aja belum dikembalikan. Gak punya kemaluan sudah. Ini yang barangkali ujaran-ujaran yang tidak cocok seorang pejabat. Gak punya kemaluan sudah, apa artinya? Inilah banyak peserta Kongres yang punya hak pilih dan dipilih. Ketika ujaran-ujaran ini muncul di grup percakapan, kami dari tim pengawas tidak pandang bulu. Mungkin masih bisa sampai besok, kalau masih ada masukan-masukan yang kurang beradab, kami delete. Demikian barangkali Presidium pekerjaan atau tugas yang diemban oleh tim pengawas yang kami lakukan tanpa apa kira-kira ya Bu Demisioner ya, tanpa pamrih,
Karena kami bertugas menjaga amanah yang disampaikan untuk tim pengawas pasal 15 anggaran rumah tangga. Demikian, mohon maaf segala kekurangan salah kilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presidium Kongres ke-24 Ikatan Notaris Indonesia. Izinkan sebelumnya kami mohon maaf kalau ada sedikit keterlambatan karena memang agak sulit memutuskan laporan ini dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam organisasi kita. Yang kedua, baju yang kami pakai itu nanti boleh dijelaskan. Ini adalah gambaran dari notaris. Ini ada lambang-lambang simbol-simbol notaris dipesan khusus dan nanti mungkin ketua umum yang baru boleh membagikan diproduksi. Dengan hormat, pendahuluan, dalam anggaran rumah tangga INI pasal 13 diatur ayat 1, tim verifikasi adalah tim yang melakukan seleksi atas bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat serta peserta kongres yang dibentuk selambat-lambatnya 2 bulan sebelum penyelenggaraan pra-kongres berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus pusat dengan mempertimbangkan saran Dewan Kehormatan Pusat. Ayat 4 butir E, tim verifikasi bertugas menyampaikan keputusan tim verifikasi tentang bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat pada saat kongres kepada Presidium untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon ketua umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat oleh Kongres, tim pemilihan dan tim pengawas. Tim verifikasi dibentuk oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dengan surat keputusan PPINI nomor 05 SKPP NI 4 Romawi 2022 tanggal 11 April 2022 tentang pembentukan tim verifikasi Kongres luar biasa di Riau dan Kongres 24 Ikatan Notaris Indonesia di Jawa Barat serta mengalami perubahan dengan surat keputusan nomor 13 SKPP INI 6 Romawi 2022 tentang perubahan surat keputusan PPINI nomor 05 SKPP INI 4 Romawi 2022 tentang pembentukan tim verifikasi Kongres luar biasa di Riau dan Kongres 24 Ikatan Notaris Indonesia di Jawa Barat tanggal 20 Juni 2022. Awalnya biasa-biasa aja laporan ini. Pelaksanaan tugas bahwa pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2022 di Kampar tim verifikasi telah melaksanakan tugas 1. Memverifikasi peserta Kongres luar biasa. 2. Memeriksa dan meneliti berita acara rapat gabungan, pengurus wilayah dan pengurus daerah yang memuat usulan nama-nama bakal calon ketua umum. Halaman 2 akan dibaca oleh wakil ketua. Silakan Pak, halaman 2. Nanti halaman terakhir saya baca lagi. Ini di luar kesepakatan ini. Baik, saya terima amanah ini. Saya lanjutkan. 3. Membuat rekapitulasi nama-nama bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang diajukan oleh pengurus-pengurus wilayah. 4. Dari hasil verifikasi pada tanggal 16 Juni 2023 dini hari, tim verifikasi telah memutuskan melalui rapat pleno tim verifikasi serta mengumumkan hasil yang kemudian diserahkan kepada pimpinan sidang pleno pengurus pusat yang diperluas Prakongres Kampar Riau untuk ditetapkan menjadi bakal calon dengan hasil sebagai berikut. A. Bakal calon ketua umum. 1. Irfan Ardiansah. 2. Tri Firdaus Akbarsyah. 3. Ruli Iskandar. 4. Oti Hari Chandra Ubayani. 5. Julius Purnawan. B. Bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat. 1. Firdonal. 2. Jualita Widyadari. 3. Ismiati Dwi Rahayu. 4. Hapendi Harahap. 5. Herdi Mansyah. 6. Udin Nasrudin. 7. Risbert Sulini S. 8. Alwesius. Ini belum apa-apa ini ya, belum.
Romawi 2, 1. Bahwa tim verifikasi telah memberitahukan kepada bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai calon ketua umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat dengan surat tim verifikasi nomor 012-Tim-Ver-Romawi 8-2022 sampai dengan 016-Tim-Ver-Romawi 8-2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal persyaratan administrasi verifikasi bakal calon ketua umum Ikatan Notaris Indonesia periode 2022 sampai 2022 sampai 2000. Ini ada kesalahan nih. Ya. 2005 ini ya. Mohon maaf, ada kesalahan ketik sedikit. Saya ulangi. Perihal persyaratan administrasi verifikasi bakal calon ketua umum Ikatan Notaris Indonesia periode 2022-2025 dan nomor 017 Tim-Ver-Romawi 8-2022 Tim-Ver-8-2022 sampai dengan nomor 024 Tim-Ver-Romawi 8-2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal persyaratan administrasi verifikasi bakal calon anggota Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia periode 2022-2025. 2. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen persyaratan yang diterima dari para bakal calon, diketahui masih terdapat kekurangan dokumen dari persyaratan yang disampaikan para bakal calon. 3. Bahwa untuk melengkapi kekurangan dokumen persyaratan, tim verifikasi mengirimkan surat pemberitahuan kekurangan dan kelengkapan berkas kepada para bakal calon ketua umum dan bakal calon anggota DKP yang kemudian dilengkapi oleh para bakal calon tersebut. Sampai di mana saya baca? Bu Asna, ya. Kita bergiliran ini estafet supaya ada irama. Silakan. Terima kasih atas gilirannya. Saya lanjutkan. 3. Kongres 24 yang seyogyanya dilaksanakan di Cilegon, Banten pada bulan Maret 2023, tim verifikasi telah melakukan memverifikasi peserta kongres sebanyak 5.686 peserta. Namun, pelaksanaan kongres ditunda atas arahan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hingga selambatnya dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan sistem e-vote nasional. 4. Kongres 24 INI di Tangerang, Banten pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2023 oleh karena pelaksanaan kongres untuk pemilihan ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan Pusat menggunakan sistem e-vote nasional yang disempurnakan istilahnya oleh Kominfo menjadi Internet Voting atau e-voting nasional. Tim verifikasi bersama tim pemilihan dan tim pengawas melakukan perubahan peraturan bersama 3 tim dan melakukan koordinasi dengan Kemenkumham, Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkait sistem pemilihan e-voting nasional. Melakukan penyampaian daftar pemilih sementara atau DPS pada tanggal 25 Juli 2023 melalui website ini.id. DPS adalah daftar anggota biasa INI atau notaris aktif yang dihimpun berdasarkan data notaris pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kemenkumham dan data anggota pada database anggota Ikatan Notaris Indonesia. Merespon serta memverifikasi masukan atau tanggapan atau sanggahan dari pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan atau anggota INI dalam masa sanggah. Tim verifikasi, tim pemilihan, dan tim pengawas
melakukan rapat pleno 3 tim sebelum penetapan daftar pemilih tetap atau DPT, menyampaikan DPT untuk ditayangkan melalui website INI.ID, bahwa tim verifikasi juga mendapatkan beberapa informasi dari tim pemilihan yang antara lain disampaikan pada pertemuan 3 tim yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, bertempat di ruang Geneva, Hotel Novotel Tangerang, antara lain sebagai berikut. Bakal calon ketua umum pada Kongres INI ke-24 yang hadir, sosialisasi yang diadakan oleh tim pemilihan adalah 1. Tri Firdaus Akbar Shah, Sarjana Hukum MH, hadir sebanyak 3 kali. Ruli Iskandar SH hadir sebanyak 3 kali. Haji Irfan Ardiansa SH LLM SPN tidak pernah hadir. Julius Purnawan SH MSI tidak pernah hadir. Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH hadir 1 kali. Sampai nomor berapa ini, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mohon maaf seragam saya agak beda karena saya diberikannya terlambat. Namun demikian terima kasih. Tadi itu beritanya masih hangat. Ini nanti tentu jauh lebih hangat lagi. Saya akan bacakan dari poin 5 ya. Bahwa kami juga mendapatkan informasi dari tim pengawas, antara lain melalui surat tim pengawas nomor 09 garis miring Timwas garis miring 3 garis miring 2023 tanggal 18 Agustus 2003 perihal mohon tindak lanjut yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Permohonan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan tim verifikasi dan tim pemilihan Kongres 2024 INI agar kiranya mempertimbangkan dan tidak memverifikasi rekan-rekan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran surat kami ini berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tim pengawas Kongres dalam kurung pasal 15 ayat 11 ART Ikatan Notaris Indonesia, maka atas dugaan pelanggaran tersebut, tim pengawas telah memberikan sanksi kepada peserta Kongres dengan merekomendasikan kepada tim verifikasi untuk mencabut hak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya dilaporkan ke Presidium dalam Kongres 24 INI. Poin 6, bahwa mengingat ketentuan pasal 16 ART perihal pencalonan ketua umum yang berbunyi, bakal calon ketua umum adalah anggota biasa dari notaris aktif dengan ketentuan antara lain mentaati peraturan perundangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik notaris dan peraturan perkumpulan, loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi dan kegiatan organisasi. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela termasuk namun tidak terbatas pada mencemarkan nama baik, memecah belah perkumpulan, terlibat dalam pengurusan organisasi profesi jabatan notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Poin 7, bahwa dalam pasal 16 ART perihal pencalonan ketua umum Putir 7 mengatur bakal calon ketua umum baik langsung maupun tidak langsung dilarang mengerahkan anggota untuk hadir dalam kongres dengan fasilitas bakal calon ketua umum. Kemudian melakukan politik uang, termasuk memberikan dan menjanjikan sesuatu baik materi maupun imateri dalam rangka mendapatkan dukungan.
melakukan kampanye negatif terhadap bakal calon ketua umum lain. Kemudian dalam butir 8 diatur apabila bakal calon ketua umum terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan tersebut di atas, maka pencalonan yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan keputusan bersama tim pengawas dan tim verifikasi. Kemudian poin 8, bahwa pada saat ini terdapat perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 427-PDT-G/PN.2023/PN.JKT.PS terhadap Ibu Jualita Widyadari, yang mana para penggugatnya adalah para ketua pengurus wilayah yang menamakan dirinya P24/25. Sebelumnya terdapat gugatan di PT UN terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini tadi masih kelanjutannya hak asasi manusia Republik Indonesia, tertanggal nomor gugatan 166-2023/PTUN-Jakarta yang diajukan oleh Widi Handoko sebagai penggugat, kemudian P24/P25 masuk sebagai penggugat intervensi, dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia sebagai tergugat 2 intervensi. Mungkin bisa diteruskan. Oke. Atas permufakatan bersama, saya diminta untuk membaca kembali hal-hal yang berkaitan dengan ujung cerita. Bahwa P2425 mengirimkan surat pemberitahuan dengan nomor surat 08-U-08-7 Romawi _25 Pengwil _INI_2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditujukan kepada Presiden YOINL dengan isi untuk meminta YOINL tidak berpartisipasi dalam kegiatan seminar internasional dengan somasi yang ditujukan kepada peserta luar negeri yang akan hadir pada kegiatan seminar. 10. Bahwa bakal calon ketua umum Irfan Ardiansah secara aktif dalam kegiatan ketua-ketua Pengwil yang menamakan diri sebagai P24/P25 menyuarakan tidak mengakui eksistensi PPINI serta turut memberikan kuasa sebagai penggugat terhadap Ibu Jualita Widyadari SH/MKN, Ketua Umum PPINI dalam perkara perdata nomor 427-PDT-G/2023 PN.JKT.PS. 11. Bahwa terhadap bakal calon anggota kehormatan Ismiati Dwi Rahayu, tim verifikasi menemukan adanya tindakan mengubah isi naskah fakta integritas. Strip 2, secara aktif dan turut serta dalam kegiatan ketua-ketua Pengwil yang menamakan diri sebagai P24/P25 dalam menyuarakan tidak mengakui eksistensi PPINI. Tim verifikasi memperoleh bukti berupa dokumen tentang putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Jawa Barat nomor 02/PTS/MPWN Provinsi Jawa Barat /1/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang menjatuhkan sanksi teguran tertulis terhadap terlapor Ismiati Dwi Rahayu dalam jabatannya selaku notaris. Sementara dalam pasal 12 Anggaran Dasar tentang Dewan Kehormatan ayat 3 diatur Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Wah, masih panjang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, serta berdasarkan rapat pleno tim verifikasi, tim pengawas, dan tim pemilihan yang diselenggarakan di Hotel Novotel pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, akhirnya kami menyampaikan kesimpulan perihal nama-nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan serta ditetapkan sebagai calon ketua umum dan calon anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah sebagai berikut. Mana lampirannya? Bakal calon ketua umum 1. Bapak Tri Firdaus Akbarsah. 2. Bapak Ruli Iskandar. 3. Ibu Oti Hari Chandra Ubayani. 4. Bapak Julius Purnawan. Bakal calon anggota kehormatan pusat 1. Bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat. Nah itu kalau ketua terpleset sedikit anggota ngingetin. Ya. 1. Bapak Wirdonal. 2. Ibu Yualita Widyadari. 3. Bapak Hapendi Harahap. 4. Bapak Elwesius. 5. Bapak Herdi Mansah. 6. Bapak Udin Nasrudin. 7. Bapak Risbet Sulini. Demikianlah laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Tangerang 30 Agustus 2023, hormat kami, tim verifikasi Kongres 24 INI, Ketua Dr. Sahat, Wakil Ketua Bapak Ustam Husain, Sekretaris Ibu Hariyatul Asna Taufik, Wakil Sekretaris Ibu Diah Dwiyanti Prihatining Tias, anggota Bapak Sugiharto, Ibu Bapak Nedi, Ibu Dr. Ane, Bapak Teguh Irwansah, Ibu Herna Gunawan, Bapak Ilmiawan, Bapak Saripudin memberikan respon dari Utrecht karena sedang ada di luar negeri. Laporan ini juga disampaikan kepada tim pemilihan, tim pengawas. Semua yang ada di depan ini sudah bertanda tangan dan tanda tangan ini saya cek sesuai dengan tanda tangan di PSRE. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang salah itu tanggung jawab kami. Tapi kalau ada yang bagus, biarlah itu untuk kejayaan organisasi kita, Ikatan Notaris Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.